daerah pegunungan hanya kan ada istilah kaki gunung. Kira-kira menurut A pakai kaos kaki tuh. Secara filosofi memang harus pakai kaos kaki karena pelindungan. Kaos kakinya itu tidak dalam bentuk kaos kaki yang seperti dipakai oleh kaki manusia pada umumnya, tapi kaos kaki dalam artian pelindung. Pelindung itu adalah biasanya kalau di Sunda, tataran Sunda, pelindung itu adalah saudara-saudara kita yang dari kampung-kampung adat di kaki-kaki gunung. Mereka berlindung supaya gunung-gunung tidak dibotaki. Mereka menjaga yin and yang, keseimbangan alam. Bahkan terakhir saya sempat dengar orang-orang Baduy menangis karena ada leuweung anu dituar atau pohon yang tebangin, padahal itu pohon-pohon larangan. Jadi kaos kaki dalam artian kaki gunung yang ada. Kaos kaki itu adalah manusia-manusia yang melindungi kaki-kaki gunung dan gunung itu sendiri dari keserakahan manusia, ketidaktahuan manusia tentang betapa pentingnya perlindungan alam. Itulah Jawaban yang cerdas. Karena benar kaos kaki itu adalah pelindung untuk kaki kita supaya kaki kita tidak bau, supaya tidak rorombeun, supaya kaki kita tidak lecet. Jadi yang melindungi kaki. Jadi kalau kaki gunung yang melindungi adalah SDM itu sendiri yang berada di gunung itu ya. Ya sekarang kalau kaki kita bermasalah kita susah untuk jalan, begitu pun gunung. Kalau kaki gunung rusak, ya gunung sendiri akan goyah. Kepikiran ya jawabannya, baterainya. Sekali lagi ya. Ya. Oke. Kan ada istilah kawin siri ya. Kira-kira sirihnya direbus apa nggak direbus? Sebetulnya susah. Kalau ngobrol pejabat, Ini filosofi ya. Ini filosofi ya. Betul, Filosofi. betul. Sebetulnya gini, kawin siri itu terserah dari yang melakukannya mau sirihnya direbus atau tidak. Dalam artian filosofinya begini, kalau sirihnya segar tanpa direbus itu lebih fresh. Artinya tidak ada settingan ketika menikah karena cinta, cuma ada karena sebuah kondisi, maka bikin kawin siri. Tapi ada kawin siri yang dalam artian karena nafsu, makanya biasanya sirihnya direbus dan segala macam sehingga akan cepat pahit dan tidak akan kekal. Karena ada yang menikah kita nggak tahu kan, ada orang yang bisa melakukan kawin siri itu dengan alasan-alasan tertentu. Salah satu sahabat saya melakukan hal itu dan dia sangat mencintai wanita itu, dan pada akhirnya sempat berantem dulu, tapi akhirnya damai karena dia tahu bahwa cinta itu sebetulnya bukan manusia yang menciptakan tapi Allah. Dan entah kenapa cinta itu hilang sama yang pertama waktu itu ya, sampai akhirnya terjadi. Bahkan teman saya satu lagi ada ini malah ini hampir 20 tahun mereka menikah nggak punya anak, istrinya setiap ulang tahun selalu menawarkan suaminya untuk menikah lagi. Mau menikah lagi pas ulang tahun selalu katanya hebat dong ya, tapi sampai saat ini mereka nggak. Jadi kawin sirihnya itu harus fresh, artinya dalam artian yang direbus dulu, jadi murni karena memang mencintai karena cinta yang terbaik itu adalah cinta yang datang bukan karena nafsu, tapi cinta karena memang muncul dengan. Berarti boleh direbus, boleh juga enggak? Boleh Ya, sirinya. Kalau misalkan direbus itu kan panas ya. Direbus itu panas, berarti kalau kita mau nikah lagi terus nikahnya nikah siri, ya jangan direbus. Kalau direbus itu tandanya kita akan ketahuan sama yang pertama gitu. Iya, panas gitu. Panas. Oke. Luar biasa. Aduh, ayo. Ya. Lah, nah elek wae. Aduh, jadi bingung pertanyaannya.
Kan bebas ini pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya simple, tapi Pasti. teman-teman saya dari beberapa profesi masih belum bisa menjawab dan menjawab dengan baik dan memuaskan. Oke. Apa alasan manusia pada umumnya apapun profesinya ketika ngupil tidak pernah pakai jempol? Itu ya. Oke. Padahal Pertanyaannya sama ini kan jadi. Itu kenapa ngupil nggak pakai jempol? Oke. Kenapa ngupil nggak pakai jempol? Karena jempol sudah dipakai sama RCTI ya. Nanti kalau misalkan dipakai ngupil, Pak Haritanu akan komplain. Itu kan punya RCTI. Kebiasaannya pakai kelingking, karena kelingking itu kecil lah. Jadi kalau kecil, itu nggak sampai di ujung, itu bisa masuk ke dalam, Mas. Jadi bisa bersih. Tapi betul kan? Jarang ada yang begini coba. Jarang, susah juga. Karena RCTI itu alasannya karena RCTI. Ya karena udah dipakai, kan gini, RCTI oke, kan nggak ada RCTI oke gini. Karena ini pakai ngupil. Jadi RCTI melakukan monopoli luar biasa ya terhadap jempol. Sampai-sampai Berarti nggak usah sweet, ganti-gantian berarti ya? nggak bisa sweet aja. Hah? Ayo ya. Jempol Oh gajah bisa diinjak manusia. Ada istilah kumpul kebo. Nah, pertanyaannya, kenapa harus kebo yang terintimidasi? Kenapa harus kebo yang dipakai? Kan bisa kumpul bagong, bisa kumpul orai, bisa kumpul monyet, bisa kumpul manuk, kumpul buuk dan lain-lain. Kenapa harus kumpul kebo? Ini filosofinya dari mana? Kan kasihan, mungkin kebonya juga akan berpikir, loh, kok saya yang diomongin terus, kata kebo. Kenapa nggak kumpul bagong gitu, kumpul kupu-kupu kan lebih imut. Betul. Memang sebetulnya salah satu binatang yang jarang sekali berkumpul itu kebo, sehingga memang Tapi kan kumpul kebo. makanya disebut kumpul kebo. Satu hal yang janggal, kumpul kebo. Oke. Kalau misalnya kumpul semut kan biasa berkelompok, biasa berkumpul. Kumpul apalagi tadi domba Monyet. kan berdiri bareng kumpul. Kok kebo itu jarang, karena mereka biasanya kalau di samping malah diadu kan, kalau di Madura. Jadi maka disebut kumpul kebo. Walaupun memang seandainya mereka bicara, mereka juga mungkin akan melakukan demo gitu, kenapa harus buah? Nah, gitu itu. ya. Ya. Ini jawaban saya yang mungkin tidak terlalu memuaskan untuk banyak orang, tapi insya Allah kalau diizinkan saya bisa ngobrol dengan kebo, saya mungkin bisa ngobrol sama kebo. Dan dari mana itu? Dari mana? Tiba-tiba ada orang di satu ruangan, laki sama perempuan, oh kumpul kebo tuh. Ini pikirannya dari mana kok tiba-tiba ada pemikiran, oh kumpul kebo? Apakah karena mungkin yang dilakukan oleh orang-orang tanpa ikatan pernikahan itu adalah seperti binatang? Jadi dikatakanlah kumpul kebo. Tapi kan binatang bukan cuma kebo. Nah itu dia, Ya, tapi- kenapa harus kumpul kebo? Nah, kebo ini sebetulnya bisa dijadikan karena binatang juga karena namanya. Kan kebo itu kan kerbau sebetulnya kan. Ya. Tapi nggak disebut kumpul kerbau kan. Ya, Atau kumpul munding kan. Ya. Ini kumpul kebo. Kenapa kebo? Karena kebo ini bisa dipanggilkan jadi kebobolan. Kalau cowok sama cewek berdua barengan itu bisa kebobolan atau kebohongan. atau kebohongan atau keboholan. Bohongan. Ya kebobolan lah. Kebobolan dalam artian dia bisa, kalau cewek sama cowok berdua itu bisa kebablasan. Kebobolan itu kebablasan, makanya disebut kumpul kebo. Kebobolan. Karena kalau kumpul domba, kedombaan kan itu dia berbicara sama. Keren. Oke, bagian.